terkhusus kepada Ibu Pendeta Grace Bustami yang telah menyempatkan waktunya, yang telah mempersiapkan diri untuk kita semua untuk berbagi di dalam pelayanan pembekalan majelis pada pagi hari ini. Ibu Bapak yang terkasih, bahwa kita seperti sebuah pisau ataupun gergaji yang barangkali setiap hari dipakai. Kalau itu dipakai secara terus-menerus, tanpa henti, tentu akan menjadi tumpul. Stephen Covey dalam 7 Habits, di habit ke-7 mengatakan, sharpen the saw. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mengasah gergaji kita. Kita akan mengasah pisau diri kita. Supaya kita bisa lebih tajam lagi, kita bisa lebih baik lagi di dalam setiap pelayanan kita di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih untuk Ibu Bapak sekalian yang juga sudah bersedia untuk hadir, walaupun melalui Zoom meeting. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat menjadikan kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang lebih lagi di waktu yang akan datang. Untuk memulai kegiatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama awali dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, ya Allah. Terima kasih untuk segala berkat penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan telah bangunkan pada pagi hari ini. Kami semua dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat. Bapa, sebentar kami akan mengasah diri kami. Kami akan belajar lebih lagi mengenai bagaimana kami berpelayanan. Kami mohon berkat penyertaan-Mu ya Allah, sertai kami, pimpinlah kami, bukakanlah hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami terima pada pagi hari ini dapat masuk ke dalam hati nurani kami dan mampukan kami ya Allah untuk dapat melakukannya di dalam setiap pelayanan kami. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Grace Bustami ya Bapak. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati Ibu Grace di dalam menyampaikan pembekalan majelis pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sertai segala upaya pelayanan, segala kehidupan Ibu Grace di dalam perpelayanan, di dalam jemaat. Inilah seluruh seru dan doa permohonan kami yang Allah, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih Pak Yuni Purwanto yang telah menyampaikan sambutan dan doa pembukaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah melakukan kegiatan yang pertama dulu, pemberdayaan majelis gereja di tingkat klasis ya, untuk majelis-majelis yang baru. Lalu kita juga sudah mengikuti kegiatan pembekalan majelis yang pertama pada bulan Juni yang lalu tentang tata gereja dan tata laksana. Dan hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam tema penatua dan diaken, pemimpin atau pelayan. Dari tujuan pembekalan pada hari ini agar kita lebih memahami lagi tentang pelayanan sebagai seorang penatua dan diaken, dan apakah itu berbeda dengan bagaimana memimpin sebuah organisasi atau perusahaan, dan apakah itu juga kita sebagai penatua atau diaken ini hanya bertugas pada pelayanan hari Minggu di mimbar saja atau di depan kamera saja kalau sekarang ya, seminggu sekali atau seminggu 2 kali, atau ada hal yang lain yang perlu kita perjuangkan dalam jabatan penatua dan diaken itu. Mungkin nanti Bu Pendeta Grace juga bisa memberi tambahan informasi mengenai jabatan penatua dan diaken. Kalau di GKI kalau nggak salah tidak ada jabatan diaken gitu. Nah, nanti mungkin Bu Pendeta bisa
memberikan tambahan informasi. Kalau di GKJ ada jabatan penatua dan diaken. Nah, kami informasikan juga kepada Bu Pendeta Grace bahwa pagi ini yang mengikuti kegiatan ini selain dari Jakarta, juga dari Siantar. Jadi kami punya tempat pelayanan di Pematang Siantar, ada beberapa teman dari Pematang Siantar yang ambil bagian dalam pembekalan pada hari ini. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Pendeta Grace Bustami untuk masuk dalam pembekalan. Saya sudah setting sebagai co-host, Ibu bisa share screen. Mungkin bisa dimulai dari perkenalan dulu, Bu. Mungkin pengen kenal ya teman-teman di sini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Yo, Bapak Ibu, selamat pagi. Nama saya Grace Bustami. Hari-harinya pelayanannya membantu kategori lokal di GKI Cipinang Indah untuk Komisi Anak dan Pemuda. Udah itu aja, nggak ada yang penting dari saya. Yang penting mau materi. Saya mah nggak penting. Ya, kita langsung aja ya. Nanti selama materi diberikan, Bapak Ibu, nanti akan ada saya minta Bapak Ibu untuk memilih pertanyaan, memilih kata gitu ya, supaya tujuannya sih simple ya Bapak Ibu. Tujuannya kalau tadi kan disampaikan kita mau ngasah nih ceritanya. Jadi saya tuh nggak lagi ngasih tahu sesuatu yang baru, enggak. Yang lagi disampaikan adalah reminder ya, sesuatu yang ngingetin kita sama-sama tentang apa yang harus kita lakukan. Nah sekarang benar di GKI itu nggak ada nggak ada jabatan diaken, yang ada cuma penatua ya. Jabatan diaken itu lebih kepada jadi baik untuk pelayanan diakonia itu lebih umum. Jadi semua unsur di dalam gereja itu melayani dalam tugas sebagai pelayan diakonia gitu. Tetapi untuk jabatan khusus diakonia, diaken nggak ada, adanya cuma penatua. Jadi semua bisa melayankan firman di mimbar, walaupun pada kenyataannya cukup banyak setokan pendeta sih ya. Jadi biasanya kalau nggak urgent banget gitu, nggak kepepet banget, itu enggak majelis tidak penatua tidak melayani di mimbar ya. Beda kalau yang saya di GPIB itu penatuanya sering naik mimbar, sering pelayanan khotbah di mimbar. Kalau di GKI jarang sih, lebih banyak pendeta ya. Oke, sekarang kita mau langsung nih, judulnya juga penatua dan diaken, pemimpin atau pelayan. Bapak Ibu, ini judul yang nggak untuk dipilih. Ini cuma judul ya. Bapak Ibu dan saya nggak akan artinya pembekalan hari ini bukan untuk pemimpin atau pelayan ya, bukan. Pembekalan hari ini dengan judul ini judul yang bukan untuk dipilih ya. Pemimpin atau pelayan bukan untuk dipilih. Kenapa? Karena jawabannya udah jelas ya. Penatua dan diaken itu adalah pelayan ya, bukan pemimpin. Oke, pelayan. Cuma ya memang saya agak-agak bingung ya, karena saya tuh dulu sebelum jadi pendeta kan pernah ngurusin ini ya, pernah ngurusin pemilihan penatua diaken nih di GPIB nih ceritanya. Terus kan pada ngebawain berkas tuh, bawa berkas ya untuk pemilihan penatua diaken. Lalu tahu-tahu, jadi kemudian udah dibagi nih sama Pak Pendeta nih ya, udah dibagi. Si bapak ini jadi penatua, ibu ini jadi diaken, bapak ini jadi diaken gitu ya, udah dibagi-bagi. Terus suatu saat ada ada ibu-ibu, udah oma-oma datang ke saya, non, oma mau ngasih tahu nih, oma tuh udah puluhan tahun loh jadi penatua, masa sekarang turun jadi diaken? Hah? Saya bilang, seumur-umur ya. Di Alkitab juga saya lihat tidak ada kasta gitu loh, nggak ada orang mau bilang struktur, enggak, itu mah bukan struktur, itu perbedaan tugas ya.
Bapak Ibu ya, itu pembedaan tugas. Penatua diaken saya nggak tahu nih, saya nggak tahu kalau di GKJ gimana ya. Tapi yang saya pahami kalau dari Alkitab, penatua dan diaken itu bukan struktur, dalam arti bukan penatua di atas pendeta, terus penatua, terus diaken. Kalau saya, karena itu semua rekan pelayanan gitu. Jadi itu cuma pembagian tugas. Pendeta lebihnya adalah bisa melayani sakramen, ya kan? Penatua bisa melayani pemberitaan firman, sementara diaken melayani tugas-tugas diakonnya misalnya, atau sesuatu yang urusannya diakonnya. Itu pembedaan tugas doang. Sampai-sampai saya kaget sama si ibu ini ya, si Oma ini. Oma, yang saya tahu mah nggak ada pembedaan tugas. Tapi masa Oma turun jabatan? Nah, siapa yang turun jabatan? Itu bukan turun naik. Jadi dia udah lama diaken, nanti naik kelas gitu ya. Lalu kemudian sekarang jadi penatua nih naik kelas. Enggak gitu konsepnya. Ya, jadi Bapak Ibu tidak ada, kalau buat saya pribadi tidak ada struktur di dalam urusan penatua dan diaken atau jabatan penatua dan diaken. Yang ada hanya pembagian tugas. Jadi ini bukan untuk dipilih ya, yang ini ya. Kita semua sama-sama pelayan. Tapi sekarang ini pertanyaannya adalah pelayan yang seperti apa? Gitu, oke? Pelayan yang seperti apa? Kita bukan pemimpin, tapi kita adalah pelayan. Cuman masalahnya sekarang adalah pelayan seperti apa. Oke, kita mau lihat sama-sama ya. Nah, sekarang saya langsung aja nih main ayat nih, langsung nih. Ya, ada 3 contoh yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu perihal pemahaman tentang pelayanan, ya. Pemahaman tentang orang yang melayani bareng-bareng, atau orang yang memberi hidupnya untuk melayani. Oke, kita akan mulai dari Markus 10. Ya, di Markus 10 ini kita baca sama-sama ya. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Pemahamannya apa Bapak Ibu? Ini pemahamannya. Jadi Petrus itu dia lagi merespon, sebelumnya ada cerita tentang orang kaya. Orang kaya yang tidak bersedia untuk menjual hartanya. Ya kan? Nah, si Petrus merespon nih. Petrus bilang sama Tuhan Yesus, modus nih, kayak persis kayak anak saya kalau lagi modus-modus, ya kan? Mah, ingat ya, aku udah nyuci piring ya, Mah. Ingat ya. Gitu. Ya. Si Petrus ini mulai, dia modus. Dia bilang apa? Tuhan, itu orang nggak berani ninggalin harta bendanya. Saya sama teman-teman saya, kami semua udah ninggalin semuanya. Nggak ada lagi yang kami ingat-ingat, nggak ada yang kami bawa-bawa. Ingat ya, kami sudah meninggalkan segalanya demi mengikut Tuhan. Tapi Tuhan Yesus ngasih taunya gimana? Upah mengikut Aku bukan urusanmu. Gitu Bapak Ibu. Ya, upah mengikut Yesus bukan urusan kita. Ya. Saya ingat banget kemarin tuh ada lihat apa ya? Ada pendakwah, ya ada kiai kalau nggak salah. Beliau itu dakwahnya tuh gini. Boro-boro mau ngomongin sorga, saya sendiri belum tahu apa saya masuk sorga apa enggak. Itu kan dia dakwah yang menenangkan umat gitu ya. Jadi artinya gini loh.
Sorga itu bukan urusan masuk sorga, apa di luar sorga, apa di terasnya, apa di halaman belakangnya sorga, itu bukan urusan kita. Kita nggak tahu apa-apa tentang itu, ya kan? Nggak ada informasi apapun tentang itu. Kita ngejalanin hidup, ya. Nanti itu bukan urusan kita gitu. Siapa yang bisa nentuin dia masuk sorga apa enggak? Ya, sementara orang kaya yang dia bilang, Tuhan, apalagi yang saya mau lakukan untuk hidup kekal? Tuhan tanya, kamu udah bikin apa? Semuanya udah saya lakukan seperti yang di Taurat sejak saya masih muda, gitu loh. Dari dia masih muda, dia udah hidup benar gitu. Cuman satu doang nggak bisa, ya kan? Kita nggak tahu gimana. Apa benar saya bisa masuk surga apa enggak? Kan saya juga nggak bisa bilang, Tuhan, saya kan pendeta, Tuhan. Masa iya sih terasnya surga aja nggak kebagian? Ini nggak bisa gitu juga. Ya kan? Kedaulatan untuk masuk surga apa enggak itu bukan urusan saya. Ya, jadi Tuhan Yesus bilang sama Petrus, ini sebenarnya saya ngomongin gini, saya ngomongin diri saya juga, Bapak Ibu. Jadi pembekalan ini pun juga sekaligus reminder buat saya bahwa upah mengikuti Yesus bukan urusan kita. Yang kita lakukan apa, Bapak Ibu? Yang kita pedulikan apa, Bapak Ibu? Yang kita pedulikan adalah lakukan saja tugas kita sebagai pengikut Yesus. Itu aja. Gak usah ingetin Tuhan, Tuhan udah 30 tahun loh Tuhan melayani. Itu ya. Tuhan, udah sekian lama loh Tuhan saya melayani. Oh, pernah saya diajak ngomong sama oma-oma lagi. Aduh, ini oma-oma ya luar biasa mereka ya. Si omanya ini kecewa sama Tuhan, marah dia. Dia bilang, Bu Pendeta, sekarang saya nggak mau lagi berdoa sama Tuhan. Waduh, gawat nih. Lah si oma ini udah lama banget jadi penatua. Bertahun-tahun. Saya puluhan tahun jadi penatua, Bu Pendeta. Oke. Tapi kemarin waktu saya berdoa bilang sama Tuhan supaya jangan rumah saya terbakar. Karena itu kompleksnya mereka tuh terbakar ceritanya. Ya kan? Saya bilang, Tuhan jangan biarkan api itu lompat ke rumah saya. Dibiarin terbakar. Rumah saya terbakar, sekarang saya nggak mau. Jadi tiap kali kalau kita lihat dia di gereja, ya dia masuk gereja Bapak Ibu. Tapi kita doa, dia nggak mau doa. Ya, dia dengar firman, tapi mukanya cemberut. Nah, saya juga bingung kalau kayak gitu ngapain ke gereja gitu ya. Ya tunggu aja sampai adem lah, baru ke gereja daripada ke gereja juga nggak ikutan doa gitu ya. Sambil ikut firman juga sambil cemberut gitu. Jadi saya bilang ke oh gitu ya Oma, dan saya nggak bisa, oke. Ya udahlah, artinya ya itu sudah terjadi, nggak ada yang bisa kita rubah ya. Itu sudah terjadi dan ternyata Tuhan menjawab doa itu kan nggak semuanya iya ya. Kadang-kadang nanti, kadang-kadang tidak gitu. Jadi mungkin kali ini Oma kebagian jawabannya tidak. Oh, tetap nggak mau loh. Saya nggak tahu tuh Oma sekarang udah pulih apa belum. Ya. Ada lagi ibu-ibu yang nge-DM saya. Bu Pendeta, sekarang saya udah malas. Saya udah kecewa sama Tuhan karena Tuhan nggak jawab doa saya untuk mengubah suami saya. Suami saya penjudi, suami saya suka ini, suka itu gitu. Dia nggak berubah. Saya tuh sampai mikir, astaga. Ya. Ketika kita mau ngejalanin tugas kita jadi pengikut Tuhan, ya, itu kan banyak banget tantangannya kayak tadi gitu ya. Nah, itu aja udah kita urus. Kita nggak usah urus upah. Ya, biar upah Tuhan aja yang nentuin. Bapak Ibu dan saya, ketika kita menjadi pelayan, kita berhadapan dengan banyak sekali pergumulan. Ada orang yang begitu udah jadi pelayan Tuhan, malah keluarganya berantakan. Nah, ada banyak yang mesti kita jalani. Oke? Jadi ini yang pertama. Urusan upah waktu Bapak Ibu melayani, biarlah itu menjadi urusan Tuhan. Bapak Ibu dan saya lakukan saja tugas kita sebagai pengikut Yesus. Karena menjadi pengikut Yesus itu bakal banyak ujiannya juga kayak tadi. Ya, jadi kita sama-sama
jalanin yang jadi tugas kita aja. Nggak usah ingetin Tuhan tentang kita udah berapa lama pelayanan, nggak usah. Tuhan juga bisa hitung-hitungan. Ya, nggak usah dihitung-hitung Tuhan saya udah bikin apa aja. Tuhan juga lihat, makanya dia dibilang maha tahu. Oke? Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Ini yang kedua nih. Oke. Dari Markus 10. Salah. Nah, sebentar Bapak Ibu ini. Oke. Kalau nggak diklik dia nggak naik-naik. Lalu Yakobus dan Yohanes, masih di pasal yang sama ya, anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kanan, di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ini pemahamannya nih yang ayat 43. Tuhan Yesus ngasih pemahaman tentang pelayan. Ya, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke, Bapak Ibu, ini yang kedua. Ya, kalau yang tadi pertama, upah itu bukan urusan kita. Oke. Jadi nggak usah diingetin Tuhan. Tuhan, masa saya sudah lama jadi pelayan Tuhan, tapi anak-anak saya nggak ada yang berhasil, nggak ada yang jadi orang, pada jadi orang susah semua. Imam Eli punya 2 anak, dua-duanya imam, tapi kelakuannya nggak kayak bapak. Dan bagi Allah itu kesalahan bapaknya. Kesalahan bapaknya dalam mendidik anak-anaknya. Makanya anak-anaknya imam. Tapi imamnya imam nggak benar. Ya kan? Artinya ketika kita melayani Tuhan, ya itu tidak berarti kita skip melayani keluarga kita. Oh ya pokoknya saya melayani Tuhan aja lah. Dipanggil jam berapapun saya ready. Urusan keluarga saya ntar Tuhan yang pelihara. Enggak gitu konsepnya. Itu yang pertama tadi, enggak gitu konsepnya. Kita melayani umat Tuhan, tapi keluarga kita pun juga bagian dari pelayanan kita. Anak-anak kita nggak bisa dibiarin beres sendiri, nggak bisa. Ya, memang tetap harus didampingi. Itu yang pertama. Ya, soal upah bukan urusan kita, tapi kita ngejalanin tugas sebagai pengikut. Yang kedua ini, pemahaman tentang mulia. Ya, Yakobus sama Yohanes minta supaya mereka nanti jadi orang mulia, gitu ya, jadi asisten pribadinya Tuhan nanti di surga. Nggak tahu mereka udah bikin jasa apa sampai minta begitu ya. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau kepengen tahu arti mulia di kerajaan sorga itu adalah mulia yang menghamba, bukan mulia yang menjadi Tuhan. Bukan mulia yang menjadi bos,
Bukan mulia yang menjadi tuan. Gitu. Saya pernah nih, ya, di kantor gereja. Ya, di kantor gereja terus ada nih apa kan penatua diaken itu kan ininya macam-macam ya, apa namanya, kerjaannya macam-macam. Tapi karena saya baru di situ, jadi saya belum terlalu paham apa namanya, ini kerjanya apa gitu ya. Cuman saya lihat, wah, penatua yang ini kalau ruang gereja udah penuh, nanti dia turun ke bawah angkat-angkat kursi gitu ya. Lalu kemudian dia taruh kursi, dia persilahkan orang gitu kan. Wah, hebat banget ya penatua itu ya. Dia pokoknya ngecek siapa yang belum dapat tempat duduk, dia cek, nanti dia turun ngambil. Ternyata begitu saya udah kenal lama, beliau ternyata bos. Rumahnya gede. Tapi waktu di gereja bosnya nggak dibawa. Malah beliau itu tiap kali ada mau ngedekor gereja, ya misalnya apa gitu ya, beliau itu motong-motong apa sih namanya tuh, stereofoam, ikutan motong, ikutan begadangan, ya ikutan menghias, ikutan iket-iket ranting, ikutan yang kayak gitu-gitu, ikutan ngebakar-bakarin ini kalau pas lagi siapa yang lagi habis mancing gitu, ikut-ikutan ngebakar-bakar ikan, ikut-ikutan ngipas, nggak terima jadi, yang terima jadi mah ibu-ibu, udah tinggal beres, kepiting udah tinggal beres, udang udah dibakar gitu, ibu-ibu, bapak-bapaknya yang ngipas-ngipas, ya termasuk Pak Bos ini, saya baru tahu, waduh luar biasa ya, saya belajar, karena saya itu ya, waktu belum jadi pendeta, masih vikaris, saya itu kan punya pemahaman bahwa yang namanya pendeta itu pelayan ya. Saya. Jadi waktu selesai, karena saya juga masih bujang, itu masih pemuda lah ya. Jadi begitu selesai saya pimpin kebaktian, udahannya kan acara makan-makan tuh. Kalau di GPIB kan makan-makan mulu kita, ya kan? Makanya saya mah dulu kecil. Wow, badan saya mah dulu kurus. Ya, sekarang entah kemana itu badan yang dulu itu. Ya, jadi begitu selesai saya pimpin kebaktian, saya ambil piring. Ya kan, saya ambil piring, saya bagi-bagiin. Gitu, bagi-bagiin ke orang-orang, ya silakan, gitu kan. Biasanya katanya kalau pendeta habis kebaktian kan pendeta yang duluan makan gitu. Nah, saya juga tahu begitu, tapi kan saya pikir ya saya sekalian ambil piring, saya sekalian ngedarin gitu. Ya udah makan bareng-bareng. Dimarahin saya sama induk semang saya. Kan saya tinggal di rumahnya ibu itu tuh. Ya, langsung begitu saya kasih piring ke dia, kamu jangan bagi-bagi piring, kamu calon pendeta, gak boleh bagi-bagi piring, biar orang ambil piring sendiri. Waduh, saya bilang, lah saya kapan belajar pelayannya, karena yang saya tahu menjadi pelayan itu menghamba. Yesus aja cuci kaki orang, ya, saya bukan menjadi tuan, oke, saya itu menghamba. Itu pemahaman mulia. Mulia karena menghamba, bukan mulia karena menjadi tuan. Nah, kayak gitu. Ya, jadi saya agak sempet, waduh, jadi kalau ada induk semang saya ikutan kebaktian, saya nggak bagi piring, biar nggak dimarahin. Tapi nanti kalau dia lagi nggak ikut kebaktian, baru saya bagi piring. Karena itu pemahaman saya. Ya ini karena ini kata-kata Tuhan Yesus ini. Ya, kita tuh datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya. Nah, biasanya yang terjadi adalah kita suka gimana ya caranya ya? Memberi kesan seolah-olah gitu. Saya pernah merhatiin begini ya, Bapak Ibu ya. Supir gereja. Dia kerjanya nganterin orang-orang pergi dulu waktu masih belum corona. Jadi retret gitu itu kan macet, terus harus mana mobil gerejanya juga kan bukan yang matic ya, yang manual, jadi kaki pegel gitu, kadang-kadang dia bawa anaknya gitu. Tapi tahu nggak, begitu semua orang lagi pada makan, ini orang nggak dipanggil, nggak diajak. Maksud saya gini loh, makan, orangnya makan, tapi belakangan. Yang menurut saya Bapak Ibu, enggak gitu loh.
Jam makan siang nih retret, jam makan siang, ya semua makan. Si supir nggak bisa nunggu sampai kita semua kelar makan, terus nanti dia sisaan. Nggak bisa gitu konsepnya. Jadi pendeta makan duluan nih, ya kan? Pendeta makan duluan, majelis makan duluan, peserta makan duluan, supir terakhir. Nggak bisa begitu. Pas jam makan semuanya dipanggil makan bareng. Mau antriannya siapa yang duluan, siapa yang belakangan, mau itu biasa lah. Tapi makannya bareng. Karena kita semua sama-sama, yang lagi ikut retret, yang melayani, sama-sama pelayang gitu loh. Nggak ada yang lebih mulia. Kita menghamba, bukan menjadi tuan. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang tuh, kalau yang saya lihat di GPIB ya, jemaatnya tuh suka gini Bapak Ibu. Mereka kalau lihat majelisnya nggak beres nih, mereka nunggu sampai mereka nggak pernah komplain, diem aja diem. Nanti pas pertemuan warga Sidi, begitu pertemuan warga Sidi disikat semua. Waduh, itu kan nggak bagus, iya kan? Sengaja dipendam, dendamnya disimpan, kasusnya disimpan, ditahan-tahan. Begitu pertemuan warga Sidi, habis. Ya, majelisnya nggak bisa ngangkat kepala, diprotes habis-habisan. Ya, kalau saya lihat ya majelisnya juga sebenarnya harusnya engah gitu loh. Dari awal jangan bikin, benar-benar lakukan yang Tuhan Yesus bilang ini aja. Ya, kita melakukan pelayanan kita. Menjadi pelayan, menghamba. Bukan menjadi tuan. Ini yang kedua ya, Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat yang ketiga. Ketiga ini dari Matius saya ngambil. Kalau tadi Markus 10, sekarang Matius 25. Saya minta Bapak Ibu untuk lihat bedanya ya. Lihat bedanya ya. Ini ayatnya loncat-loncat, tapi kita lihat bedanya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Bapak Ibu lihat kata-kata ini baik-baik. Walaupun saya lihat di sini semuanya kebanyakan ditutup nih kameranya, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu lihat kata-kata ini baik-baik. Udah direkam. Oke? Direkam di ingatan. Udah? Oke. Lalu ini jawabannya. Ini pernyataan. Oke? Lalu ini jawabannya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Bapak Ibu perhatikan kata-katanya. Dari jawabannya mereka ini orang-orang yang engah nggak kalau mereka sadar nggak waktu mereka kasih makan, kasih minum, kasih tumpangan, kasih pakaian, kasih berkunjung ke penjara, mereka sadar nggak? Ini kan jawabannya orang-orang, katanya orang-orang benar gitu ya. Tapi kalau lihat jawabannya, mereka sadar nggak waktu mereka kalau mereka melakukan hal-hal ini? Sadar nggak kira-kira? Nggak sadar ya, nggak sadar. Sekarang kita lihat yang berikutnya, ya. Kita lihat yang berikutnya. Mereka orang-orang benar ini katanya nggak sadar waktu mereka ngasih makan, nggak sadar waktu mereka ngasih Tuhan minum, nggak sadar waktu mereka ngasih Tuhan tumpangan, nggak sadar waktu mereka kasih Tuhan pakaian, nggak sadar waktu mereka kasih Tuhan, waktu mereka mengunjungi Tuhan di waktu sakit atau waktu dalam penjara, mereka nggak sadar. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Ini pernyataan. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ini semua pakai kata tidak nih.
Ya, kalau tadi katanya memberi, memberi, memberi. Yang ini tidak nih, tidak. Kita lihat jawabannya mereka. Kalimatnya simple, cuma satu kalimat doang. Lalu mereka akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Tuh. Nah, kalau yang ini sadar nggak? Kalau dia udah melayani, sadar nggak? Kalau orang yang ini jawaban orang sadar nggak? Jawaban orang sadar, dia udah melayani. Ya, dia sadar dia udah melayani. Jadi Bapak Ibu, perumpamaan kambing dan domba itu bukan perumpamaan orang Kristen sama orang kafir, bukan. Perumpamaan kambing dan domba adalah perumpamaan orang Kristen yang sama-sama melayani Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu dan saya. Ya, kambing dan domba ini Bapak Ibu dan saya. Sama-sama pelayan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan. Ini kita, kambing dan domba. Tapi ada orang yang melayaninya sadar, engah, ada orang yang melayaninya nggak sadar, nggak engah. Oke, lalu gimana kita melihat ini? Gini Bapak Ibu, melayani, kalau yang orang benar tadi atau golongan domba tadi, mereka melayani, ya, dan pelayanan itu menjadi hal yang menyatu dengan diri dan hidup. Sehingga pelaksanaannya tidak mereka sadari. Mereka nggak tahu kalau itu namanya pelayanan. Mereka nggak tahu kalau mereka sudah melayani. Sementara ada juga orang-orang yang sudah melayani. Ya. Dan mereka sadar banget kalau mereka sudah melayani. Mereka tahu banget udah berapa lama mereka melayani dan berapa banyak orang yang mereka melayani, yang sudah mereka layani. Berapa rumah yang sudah mereka datangi, berapa sembako yang mereka sudah antarkan. Ya, berapa kali mereka ada di mimbar. Mereka sadar banget bahwa mereka sudah melayani. Dan pelayanan dipahami sebagai daftar tugas. Daftar program yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya tanpa terlewatkan satu pun. Gitu. Ya. Nah, yang kayak gini-gini ternyata bagi Tuhan, ya, ternyata bagi Tuhan yang benar adalah orang yang menjadikan pelayanan sebagai sesuatu yang tidak dia sadari, bagian dari hidup, lifestyle. Ya, sementara orang yang sadar banget kalau dia sudah melayani, itu justru bagi Tuhan, dia tidak melayani Tuhan. Kenapa? Karena dia hanya melayani yang ada di dalam daftar. Dia hanya melayani yang ada di dalam program. Di luar itu dia nggak melayani. Yang di daftar, yang di program kentang. Tapi dalam keseharian tidak berlanjut. Bapak Ibu bisa bedain ya, karena ini penting banget. Kalau kita sama-sama engeh, ini kita. Cuman nggak tahu kita yang di bagian mana, yang tulisan putih apa yang tulisan kuning. Saya sendiri juga nggak berani, Bapak Ibu. Waktu lihat begini saya nggak berani. Aduh, ya, saya otak udah langsung mikir. Waduh. Kan kalau pendeta kan apa-apa kan berdasarkan tugas, ya kan? Bu, nanti mimpin di sini ya, oke. Bu, nanti mimpin di sini ya, oke. Saya akhirnya kemudian waktu tiap kali merenungkan tentang bagian ini, saya selalu, Tuhan, pelayanan saya ini program apa lifestyle?
Hati saya ini nggak tenang karena kalau program belum selesai atau kalau hari ini saya tidak melakukan sesuatu bagi orang lain. Jadi beda ya Bapak Ibu ya. Dan hati-hati. Kita bisa di tulisan putih, tapi kita juga bisa termasuk yang tulisan kuning. Biarlah itu menjadi penilaian masing-masing Bapak Ibu. Ya. Karena ini juga saya juga bergumul sama pertanyaan ini, saya ada di mana? Ya kan? Nah, udah nih. Sekarang kita mau lihat nih. Ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk tolong tulis. Bisa nggak? Boleh? Boleh saya minta Bapak Ibu untuk tolong tulis jawabannya Bapak Ibu. Boleh tulis di HP boleh, tulis di catatan juga boleh. Pokoknya tulis aja. Tulis kata mana ya, kata yang mana yang pertama sekali Bapak Ibu. Jadi gini, tulisnya nggak pakai mikir. Ya, begitu lihat katanya langsung tulis. Mana yang Bapak Ibu mau pilih langsung tulis. Bisa ya? Bisa ya? Nggak usah pakai cara mikir maksudnya. Bapak Ibu lihat kata nih, ada 2 kata nih. Untung rugi misalnya, langsung Bapak Ibu oh untung karena pikirannya gitu ya. Ada 2 kata misalnya untung rugi. Oh untung. Tulis untung gitu ya. Apa namanya? Pagi siang. Pagi aja gitu. Jadi langsung tulis bisa ya? Bisa ya? Oke, siap. Dipegang alat tulisnya. Saya kok nggak lihat alat tulis. Oke. Ini sebenarnya apa namanya? Ini bukan permainan ya, Bapak Ibu. Ini bukan permainan. Ini meluruskan pemahaman, ya. Ini meluruskan pemahaman. Kalau udah ready, kita akan sama-sama. Kalau nggak punya pulpen, pakai pensil alis boleh. Ya, ya. 1. Mengajukan, diajukan. Silakan tulis. Mengajukan, diajukan. Sudah? Oke. Kalau pengen lebih gampang mah tinggal 1, 2 gitu. Nanti saya tampilin lagi lah. Udah? Berikut. Layak, dilayakkan. Sudah? Oke. Waktu luang, luangkan waktu. Waktu luang, luangkan waktu. Oke, berikutnya. Program panggilan. Sudah? Lanjut. Yang penting ada, penting untuk ada. Oke, ya. Tanggung jawab, anugerah. Sudah? Lanjut. Dibutuhkan, butuh. Oke. Bisa, mau. Lanjut. Berubah, diubahkan. Ya? Oke. Sudah ya? Siap. Ya. Sekarang biar ini hanya untuk urusan kita dan Tuhan yang tahu gitu ya. Yang lain nggak usah pada tahu, nggak usah kepoin jawaban orang juga ya. Biar ini jadi urusan kita masing-masing, biar kita ini ya bisa jujur. Biar nggak ada yang megang setip, dihapus. Kalau dikasih tahu jawabannya. Oke. Ya.
Sudah, sekarang saya mau kasih, saya nggak tahu jawaban Bapak Ibu, dan biarlah tetap begitu, ya. Jawaban Bapak Ibu mah itu Bapak Ibu dan Tuhan yang tahu. Sekarang yang saya mau sampaikan adalah jawaban mana yang Bapak Ibu pilih, gitu ya. Jangan bukan untuk dijawab, enggak. Saya mau ngasih tahu pemahamannya. Oke, kalau Bapak Ibu yang Bapak Ibu jawab adalah mengajukan, itu berarti maunya saya jadi penatua dan diaken, saya mengajukan diri. Kalau Bapak Ibu pemahamannya adalah mengajukan, berarti ketika jadi penatua atau diaken saya mengajukan diri, berarti itu maunya saya. Oke? Kalau Bapak Ibu punya pemahaman diajukan, itu berarti Bapak Ibu tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, tapi diajukan sama Tuhan. Direkomendasiin sama Tuhan. Gitu ya. Jadi buat yang saya kan nggak tahu nih jawabannya apa, ya kan? Nggak usah dikasih tahu juga, ya. Ketika Bapak Ibu berpikir, memahami, ya, saya jadi pendeta karena sayalah yang mengajukan diri saya ke sinode untuk minta surat rekomendasi, saya antar ke sekolah teologi, lalu saya selesai itu saya antar lagi ke kantor sinode, lalu kemudian saya vikari, saya yang mengajukan diri. Maka saya berpikir bahwa menjadi pendeta adalah maunya saya. Tetapi benar kata papa saya, waktu saya minta izin sama papa saya, Pak, saya ini kan anak yang nggak boleh kemana-mana sama papa saya, nggak boleh. Hanya boleh di rumah, nggak boleh ikut apapun juga yang harus keluar gitu, nggak boleh. Tapi saya nakal, walaupun disekep di rumah saya nakal. Jadi saya paling sering berurusan sama papa saya, ya paling sering dipukulin ya saya. Jadi waktu saya bilang ke mama saya, "Ma, saya mau masuk sekolah teologi." Mama saya ngomong dong ke papa saya dong. Papa saya bilang, "Itu anak, dia suruh dia perbaiki kelakuannya dia dulu baru mau jadi pendeta. Kelakuan aja masih belum benar gitu." Emang iya, emang nakal. Ya, bener papa saya. Saya nih kalau ngajuin diri, waduh, udah bakal ditolak mentah-mentah lah sama Tuhan lah, karena badung banget. Ya, tetapi kalau Tuhan yang mengajukan, ya, jadi bukan saya yang mengajukan, tapi Tuhan yang mengajukan, itu nggak bisa disetopin. Biar kata kita bilang, Tuhan dosa saya semerah kirmizi, nanti Tuhan balasnya akan aku buat putih seperti bulu domba. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oke Bapak Ibu ya, itu pemahamannya. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua, kata-kata yang kedua, saya nggak tahu jawaban Bapak Ibu apa. Tapi kalau Bapak Ibu menjawab layak, berarti pemahamannya adalah Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu sudah siap untuk jadi penatua dan diaken. Sementara kalau Bapak Ibu memilih dilayakkan, maka pemahamannya adalah dipersiapkan sambil jalan. Ini biasanya banyak saya ketemu sama majelis gitu ya, penatua diaken gitu yang wah saya mah udah untuk jadi diaken ini saya udah sering, karena saya udah sering pelayanan juga banyak ini gitu. Saya udah berapa kali baca Alkitab, menamatkan Alkitab itu udah 5 kali. Wah, banyak kayak gitu. Ya. Jadi udah siap banget. Sementara biasanya Tuhan mencari yang mau dipersiapkan sambil jalan. Karena kalau yang udah ngerasa siap, Tuhan mau nyiapinnya apa lagi? Apalagi yang mau Tuhan siapkan? Enggak ada. Orang kita udah siap kok. Perlu Tuhan ya? Udah enggak perlulah. Nah, yang kayak gini-gini nih, saya pernah tuh lagi pembinaan guru sekolah minggu. Ada guru sekolah minggu yang udah senior. Asli loh. Nggak mau ikut pembinaan, ada di situ, tapi nggak mau disuruh bikin aktivitas, nggak mau disuruh bikin alat peraga, nggak mau. Ini mah kita udah biasa. Waduh,
Saya aja sampai udah jadi pembicara pun masih tetap, alat peraganya apa ya yang ini ya, aduh, masih tetap panikan kalau soal alat peraga. Tapi itu dengan, kita udah biasa, ini udah sering ikut kayak gini-ginian, waduh. Orang yang sudah siap, Tuhan nggak kebagian nyiapin. Tapi ketika kita merasa bahwa saya sih belum siap ya, tapi kalau Tuhan mau nyiapin, ya sambil jalan. Nah, orang yang punya pemahaman kayak gini nggak berani sombong, Bapak Ibu, nggak berani sombong. Karena dia merasa apa? Saya juga masih belajar. Ya, saya juga masih belajar. Wah, ada satu bapak nih, ya, pengurus komisi laki-laki. Ya, kan biasanya kalau sebelum bikin renungan kan yang bawain renungan pengurus. Tapi sebelumnya kita sermon dulu kan, persiapan dulu. Saya perhatiin tiap kali persiapan Bapak ini selalu nentang saya. Ya, tiap kali persiapan, saya sampai takut kalau persiapan ada Bapak itu. Ya, tiap kali persiapan bilang, maaf pendeta, saya sudah baca ayat ini, saya juga sudah cari-cari ininya, ya, terjemahannya saya sudah baca anak buku. Jadi anaknya itu juga pendeta, adik kelas saya, ya. Saya sudah baca buku-buku anak saya, menurut saya ini begini. Itu berkali-kali Bapak Ibu. Saya gimana cara ngomongnya ya. Di satu sisi saya takut orangnya tersinggung, tapi di sisi lain kok yang ngeganggu gitu. Akhirnya kan kita ngebahas apa yang dia itu. Terus akhirnya teman-temannya yang lain jadi nggak dengerin saya gitu kan. Persiapannya saya jadi bingung sendiri sama persiapannya. Oke. Sampai akhirnya suatu saat, ini kayaknya nggak bisa begini terus, nggak bisa. Lalu saya akhirnya berani. Kebenaran kami satu suku. Itu enaknya tuh, ya kan? Saya tuh selama ini nganggap beliau tuh benar-benar kayak bapak saya gitu, orang kami satu suku. Saya bilang, Pak, Bapak setiap kali saya persiapan, Bapak selalu bilang, selalu Bapak potong, selalu Bapak nyautin, terus Bapak bilang bahwa Bapak sudah baca buku anak-anak Bapak. Saya mau ngasih tahu buat Bapak ya. Sebelum anak Bapak baca buku itu, saya udah baca. Karena dia adik kelas saya. Yang kedua, yang mimpin persiapan saya, Pak. Jadi yang Bapak dengerin saya. Kalau Bapak udah siap, ngapain Bapak ke persiapan? Kan saya yang dikasih tugas nyuruh mimpin persiapan. Ya saya yang didengerin biar seragam renungannya. Sejak saat itu udah nggak pernah lagi ngomong-ngomong. Selamatlah saya ya kan, kalau nggak saya tiap saat harus nunggu tuh Bapak ngomong lagi. Aduh, tambah malam pulangnya. Ya, kalau kita ngerasa udah siap, Tuhan nggak bisa nyiapin lagi. Tetapi ketika kita merasa bahwa biar sambil jalan saya dipersiapkan, nggak berani sombong, maka Tuhan akan membentuk kita seperti Tuhan membentuk bejana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga. Saya nggak tahu Bapak Ibu punya jawaban apa. Tapi kalau Bapak Ibu jadi penatua dan diaken karena waktu luang, ini nggak enak nih. Ini yang suka biasanya kalau di sekolah minggu ya. Kalau di sekolah minggu tuh guru-guru sekolah minggunya suka, Kak, aku boleh cuti nggak? Lah, jadi guru sekolah minggu pakai acara cuti. Kenapa cuti? Aku sekarang lagi sibuk, pesanan kue lagi banyak. Lah, kenapa pesanan kue lagi banyak terus cuti pelayanan? Waktu itu mau jadi pelayan karena apa? Karena gabut. Karena nggak ada kerjaan. Karena nggak banyak orderan. Lah, justru itu orderannya Tuhan kasih karena situ melayani. Kali. Ya kan? Buktinya sejak pelayanan orderan masuk banyak. Masa iya sih Tuhan sengaja ngasih kita banyak orderan supaya kita cuti pelayanan? Nggak mungkin. Yang ada karena Tuhan lihat kita melayani, Tuhan memberkati, Tuhan buka pintu berkat, banyak orderan. Tujuannya biar kita tambah semangat melayani. Jangan cuti.
Ya. Jadi semangat kita untuk melayani, kalau waktu luang pilihan kita, ya semangat kita untuk melayani karena lagi gabut. Tahu gabut ya? Gabut itu istilah anak-anak sekarang, lagi nggak ada apa-apa yang dikerjain, lagi nganggur, tuh gabut. Ya katanya makan gaji buta katanya gitu. Jadi lagi nggak ada yang dikerjain, terus jadi penatua sama diaken. Kalau udah kayak gitu repot nanti kalau pas lagi sibuk. Izin dulu ya, saya jangan dikasih tugas dulu ya. Saya ada ngurusin pernikahan anak nih sebulan 1 tahun, nanti tahun depan anak saya mau nikahan. Sekarang saya lagi ngurusin pernikahannya. Jadi 1 tahun ini saya jangan dikasih jadwal. Bu, terus gimana? Siapa yang mau pelayanan? Lah anaknya kawin, yang kawin anaknya itu pun masih 1 tahun, kenapa pelayanannya cuti? Kalau kita nyampe sampai tahun depan, kalau kita nggak nyampe sampai tahun depan gimana? Iya kan? Kalau tuh anak jadi kawin, lah kadang-kadang di depan altar aja pengantinnya nggak datang. Iya kan? Saya udah ngalamin tuh yang kayak gitu tuh, ya, yang udah di hari H-nya pengantin lakinya kabur dong. Jadi nggak ada yang bisa kita pastikan. Oke Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu berpikir pelayanan itu karena saat ini waktunya lagi luang, aduh diganti deh, ya diganti. Saya sampai sekarang ya, saya kalau lihat guru-guru sekolah minggu pada, Kak aku nggak ikut persiapan ya soalnya anakku lagi ulangan jadi mau aku temenin. Hah? Yang ulangan itu anaknya apa emaknya? Sedangkan saya, anak saya ulangan sampai ulangan akhir sekolah ya, ulangan akhir ya, apa sih namanya, ujian akhir ya, enggak saya temenin, lulus nilainya bagus ya, kepinteran rata-rata. Tapi kita juga harus tahu gitu loh, kalau kita udah ngebekelin anak kita udah ngajarin bagaimana belajar, kita mengajarkan dia bertanggung jawab untuk belajar sendiri, nggak usah takut. Masa anak ditongkrongin suruh belajar, lah kita aja dulu ditongkrongin sebel, oke? Nah, sedangkan ketika kita menjadi penatua dan diaken, Bapak Ibu, pemahaman yang tepat adalah luangkan waktu. Jadi Bapak Ibu dan saya akan tetap semangat sekalipun sibuk. Waktu itu kita yang atur. Bukan kita yang diatur sama waktu. Waktu emang memang terbatas, kita nggak bisa minta Tuhan 25 jam dong, Tuhan sehari itu 26 jam dong, nggak bisa, emang nggak bisa. Yang bisa Bapak Ibu dan saya lakukan adalah, 24 jam ini kita bagi, kita yang ngatur, dikasih segini, karena Tuhan tahu, kita hanya mampu mengatur 24 jam, 25, 26, 30 jam sehari kita nggak kuat ngatur. Gitu, jadi ketika menjadi pelayan Tuhan, kitalah yang meluangkan waktu. Untuk apa? Untuk semuanya. Untuk pelayanan di gereja, iya. Ini tadi ya, kenapa sampai saya terlambat masuk? Saya baru ngebumbuin ikan. Lah, jam 12 begitu kita selesai, saya nggak makan kalau ikan belum dibumbuin, ya kan? Kalau kita zaman dulu, pembinaan udahannya ada nasi padang, nasi kotak. Nasi gudeg ada kan? Lah kalau sekarang di rumah. Ada juga, tadi sebelum ini saya ngerebus telur. Lagi bikin apa tadi tuh, makaroni. Udah lagi siap, udah potong-potong. Itu makanya pas saya dengar bunyi, astaga udah terlambat. Bener udah terlambat. Emang harus dibagi waktunya. Jadi nggak ada alasan, aduh lagi banyak urusan nih, aduh lagi ini jadi nggak bisa. Tuhan kasih 24 jam cukup, tinggal dibagi-bagi. Ya, luangkan waktu. Ada jemaat yang minta pelayanan tengah malam, jalan. Ya, keluarga gimana? Oh, saya kalau misalnya bisa jalan sendiri, saya jalan sendiri. Kalau harus boyongan keluarga, boyongan keluarga. Ya, pelayanan itu kita meluangkan waktu, Bapak Ibu. Jadi sekalipun Bapak Ibu sibuk banget,
Bapak Ibu banyak tugas, Bapak Ibu banyak orderan, Bapak Ibu banyak masalah. Tapi karena pelayanan itu kita meluangkan waktu, semua bisa kita pegang. Apalagi kalau pelayanan duka cita, emang ada orang meninggal minta permisi, minggu depan tanggal sekian saya mati ya, kan gak bisa. Itu pelayanan yang tiba-tiba tengah malam orang anggota jemaat kita bernama ini meninggal. Waduh, kita udah langsung mikir tuh besok harus ngapain ya. Oke, siapin sarapan kalau ibu-ibu ya, siapin sarapan apa disiapin dari jam berapa supaya bisa pergi untuk pelayanan. Itu soal diatur. Oke? Nah, sekarang berikutnya. Saya nggak tahu jawaban Bapak Ibu ya, tetapi menjadi penatua dan diaken, fokus kegiatan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tadi milih program, maka fokusnya Bapak Ibu itu adalah pada kegiatan. Jadi yang Bapak Ibu sebut pelayanan tuh yang hanya ada di program. Itu akan membuat Bapak Ibu, penampilan Bapak Ibu saat menjalankan program dengan di luar program itu beda. Ya, Bapak Ibu akan fokus pada kegiatan. Oh, oke, ini sudah jalan. Oke, pasca udah selesai. Kita bisa bikin laporan pertanggungan jawab. Oke, Natal udah selesai. Oke, bakso sudah selesai. Kegiatan fokusnya. Tapi kita nggak fokus pada pribadi. Sementara mungkin saja waktu Natal itu ada keluarga-keluarga yang tidak bisa menikmati Natal karena anggota keluarganya sakit. Tapi di gereja kita bikin acara, wah gegap gempita. Nah mereka ini nggak hadir, jadi nggak kebagian kalau istilah anak-anak mah nggak kebagian goodie bag, ya nggak kebagian didoakan misalnya. Sehingga Bapak Ibu untuk program, kalau Bapak Ibu tadi tulisnya program, maka fokusnya Bapak Ibu akan pada kegiatan. Tapi ketika Bapak Ibu menjadi penatua dan diaken, fokusnya adalah panggilan, ya Bapak Ibu memilih panggilan, berarti fokus Bapak Ibu adalah pada pribadi yang dilayani. Bapak Ibu akan merasa sangat gelisah kalau Bapak Ibu merasa, aduh, tadi tuh yang ini yang ini pulangnya gimana caranya ya? Siapa yang pesenin Grab ya? Nah, gitu. Bukan pada kegiatannya. Kalau kegiatannya bubar-bubar. Ya, itu yang Mbah yang itu kira-kira anaknya, ya ampun dijemput gak ya sama anaknya? Buru-buru keluar ngecek. Ternyata memang gak dijemput, dianterin pulang. Jadi fokus pada pribadi yang dilayani. Oke, Bapak Ibu ya. Ya, ini penting banget Bapak Ibu, penting banget. Jangan sampai yang milih program, ya mungkin program Bapak Ibu selesai dengan baik, tetapi Tuhan bilang enyahlah kamu. Gak enak banget ya. Kita udah jalanin program mati-matian, enyah Tuhan gak mau lihat muka kita. Aduh, jangan sampai lah ya. Berikut. Ya, yang penting ada, penting untuk ada. Nah itu beda tuh. Saya nggak tahu Bapak Ibu milihnya yang mana, tapi kalau Bapak Ibu pilih yang penting ada, berarti pemahamannya apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam pelayanan seadanya. Yang penting ada kebaktian, yang penting ada renungan pagi, yang penting ada doa, yang penting ada perkunjungan, yang penting ada pelawatan, yang penting ada pelayanan kedukaan, yang penting ada. Nah ini penyakit banyak gereja. Yang penting ada. Kalau komisi pemuda di tempat saya, waktu bikin program, saya suruh drop banyak banget program. Ini program buat apa? Ini buat kebersamaan pengurus. Dananya dari mana? Dari gereja, Bu. Enak banget kamu kebersamaan pengurus, dananya dari gereja, ngambil dari duit jemaat, cari sendiri loh kamu yang kepengen senang-senang kok. Kebersamaannya di mana? Di Ancol, Bu. Lah, situ mau ke Ancol, jemaat yang tanggung kamu masuk Ancol. Emang pelayananmu kenapa sampai kamu rasanya kok pantas banget dibayarin jemaat? Enggak, drop. Kebersamaannya tetap ada, cari jalan sendiri buat ke Ancol. Gitu ya. Jangan dibiarin gitu loh, pemahamannya tuh jangan seadanya, ngasih yang seadanya, jangan. Yang penting ada. Yang penting orang lihat kita kebaktian.
Yang penting orang lihat kita pemilihan penatua diaken. Yang penting orang lihat kita ada Natalan. Aduh, Bapak Ibu jangan sampai kayak gitu deh. Pemahamannya harus penting untuk ada. Diperjuangkan. Kemarin ada satu ibu baru saja curhat sama saya. Bu, saya baru tahu gaji pegawai senior gereja yang bagian TU ya. Itu ingat ya, saya bilangnya ibu-ibu yang curhat, berarti bukan Pak Yohanes loh yang curhat ya. Itu ibu-ibu yang senior di tata usaha itu gajinya 1,5 juta, itu udah berpuluh-puluh tahun dia kerja di gereja. 1,5 juta. Yang pegawai gereja yang lainnya 1,1. Kemarin saya bilang apa-apaan pendeta S2 gaji 4 juta, tunjangan 1 juta. Lah, mau makan apa? Masa di bawah UMR? Si ibu ngamuk-ngamuk. Saya bilang, yang saya jalani selama ini, saya malah nggak punya gaji. Ya, emang nggak punya gaji saya selama ini. Saya makanya nggak punya NPWP. Tiap kali ditanya sama Bu, minta NPWP, saya ingin banget punya NPWP. Tapi saya nggak punya NPWP. Kantor pajak nggak mau ngasih, katanya yang saya dapat itu sumbangan hitungannya, jadi nggak dihitung gaji, nggak bisa dibayarin pajaknya. Ya, saya bilang memang kayak gitulah orang pelayan nggak kerja di gereja, saya bilang gitu buat sih. Wah nggak bisa kayak gitu Bu, nggak bisa kayak gitu. Saya bilang sama, kenapa orang nggak mau, kenapa kalian selama ini lihat orang gajinya cuma segitu, kalian diem. Lah gaji kalian itu puluhan juta di atas mereka. Kalian tenang, kadang-kadang juga masih ngeluh. Lalu mereka yang kerja di gereja, gajinya cuma segitu. Gitu ya. Sampai akhirnya dia perjuangkan. Nah ini yang saya bilang. Saya heran, Bu, selama ini kemana aja tuh orang-orang? Masa mereka nggak lihat nominal itu? Masa mereka nggak hitung nominal itu? Sampai mereka biarin bertahun-tahun gajinya cuma segitu. Saya protes, Bu. Saya bilang kalau emang nggak ada uang, nanti ada komisi apa sih itu yang pembangunan ekonomi gitu kalau gerejawi gitu ya. Nanti kami berjuang deh. Yang penting orang-orang ini gajinya harus naik. Soalnya majelisnya semua pada bilang kita nggak punya uang, maka jadilah seperti imanmu. Waktu kamu bilang masa pandemi jemaat susah ngasih persembahan, gereja nggak punya uang, maka terjadilah menurut imanmu. Kan gitu. Ya. Saya lihat banyak gereja Bapak Ibu yang selama pandemi, jadi mereka punya pengajar sekolah minggu, bukan pengajar sekolah minggu, pengajar paduan suara, kan nggak bisa latihan tuh waktu pandemi, tetap dikasih transportnya. Itu gereja nggak pernah kekurangan Bapak Ibu, nggak pernah kekurangan. Sementara ada gereja yang selalu bilang kita nggak punya duit, pangkas, semua dipangkas, dipotong-potong semua. Malah ini yang tadi si ibu itu bilang, malah tadinya mau dipotong, Bu, gaji cuma segitu masih mau dipotong. Waduh, ya Bapak Ibu, ini yang saya maksudkan. Saat kita menjadi penatua dan diaken, hati kita bukan menjadi hati yang melayani seadanya, tetapi hati yang memperjuangkan. Ya, memperjuangkan semua harus mendapatkan apa yang mereka perlukan. Ingat waktu Salomo mau membangun mau membangun rumah bagi Tuhan, dia kan hubungin Raja Hiram ya. Terus dia bilang sama Raja Hiram, aku butuh kayu. Raja Hiram bilang, oh tenang, tapi kamu bisa nggak biaya rumah tangga kerajaan aku kamu yang, oh tenang, saya bayar semuanya, termasuk mereka yang kerja, saya bayar, kata Salomo. Ya. Bukan berarti orang bangun rumah Tuhan tuh diupahin, bukan. Tapi orang harus merasakan sukacita, gitu ya. Jadi Salomo memperjuangkan semua orang yang membangun rumah Tuhan, mereka mendapatkan hak mereka. Memperjuangkan. Oke, ya. Sekarang kita lihat jawaban Bapak Ibu yang berikutnya. Tanggung jawab atau anugerah. Kalau Bapak Ibu memandang pelayanan sebagai tanggung jawab, Bapak Ibu akan memahami itu sebagai ini beban. Kalau dianggap sebagai anugerah, maka Bapak Ibu akan memahami ini hadiah.
hadiah yang saya nggak pantas buat dapet, tapi saya dapet. Ya, ini hadiah. Beda kan? Orang ngejalanin sesuatu sebagai beban sama ngejalanin sesuatu karena dia merasa bahwa ini hadiah, ini sesuatu yang baik, pasti hasilnya beda. Ya. Jadi Bapak Ibu, benar pelayanan itu butuh orang yang bertanggung jawab, benar. Tetapi pemahaman tanggung jawabnya dalam arti anugerah. Bapak Ibu dan saya bukan orang-orang yang layak melayani, enggak. Kita terlalu banyak dosa, kita banyak nggak pantesnya, kita nggak banyak bisanya. Ayat hafalan yang ayat Alkitab yang kita bisa hafal Yohanes 3 ayat 16. Yang lain nggak tahu. Ya kan? Tapi ketika kita menjalankan itu sebagai tanggung jawab, maka yang kita pikirkan adalah aduh, belum bikin laporan lagi, aduh, belum hubungin ini buat pesan anggur perjamuan lagi, aduh. Jadi aduh. Ya. Karena lagi sibuk, kita sendiri juga sibuk ya kan? Sementara ada kerjaan dari gereja. Aduh. Tapi ketika kita memandang itu sebagai hadiah, anugerah, aduh saya sebenarnya nggak pantas. Tapi kok ya dipercayain sama Tuhan. Ya. Saya tuh kalau diingat-ingat masa lalu kayaknya aduh. Malu. Tapi kok ya dipercaya. Beda. Sehingga kita akan menjalaninya juga beda. Oke? Nah, sekarang lanjut. Dibutuhkan, butuh. Saya nggak tahu nih Bapak Ibu jawabnya apa nih. Dibutuhkan, butuh. Kalau Bapak Ibu jawabannya dibutuhkan, berarti Bapak Ibu merasa Bapak Ibu diperlukan di gereja. Oke? Padahal Tuhan bisa buat penatua dan diaken dari batu katanya ya. Ya, dari batu bisa jadi pelayan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan mau, bukan berarti memang ada pelayan Tuhan dari batu, enggak. Ya, tetapi itu istilahnya. Sementara kalau Bapak Ibu nulisnya butuh, itu berarti Bapak Ibu merasa pelayanan ini Bapak Ibu yang butuh. Bukan pelayanan ini butuh kita, tapi kita yang butuh pelayanan ini. Bisa dibedakan? Bisa? Bisa ya? Saya yang butuh pelayanan ini. Bukan pelayanan ini yang butuh saya. Banyak orang bisa menggantikan tempat saya. Tetapi untuk ketenangan jiwa, untuk kedamaian jiwa, untuk rasa syukur saya buat Tuhan, maka sayalah yang butuh pelayanan ini. Banyak orang yang bisa menggantikan saya. Oke? Ya, itu udah tuh. Oke? Saya yang perlu pelayanan. Bukan pelayanan ini yang perlu saya, Bapak Ibu. Buktinya apa? Kalau kita meninggal, pelayanannya tetap jalan ya. Kalau suatu saat Bapak Ibu dan saya meninggal, gereja pelayanannya tetap jalan nggak? Tetap. Berarti kitalah yang butuh melayani. Oke? Ya, lanjut. Oh iya, bentar ya Bapak Ibu ya. Ini. Ya. Bisa atau mau. Ya. Bisa atau mau. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa menjadi penatua dan diaken karena Bapak Ibu bisa, ya, itu berarti mampu baru jalan. Tunggulah sampai saya mampu, ya, tunggu sampai saya bisa doa, tunggulah sampai saya bisa bawain renungan, baru saya jadi penatua diaken. Tunggulah, ya. Kita merasa tunggu mampu baru jalan. Sedangkan kalau kita bicara mengenai mau, itu berarti kita pun menyadari yang penting mau dulu. Itu kan yang bikin si Yunus dibombardir sama Tuhan kan gara-gara itu. Ya kan? Yunus nggak mau.
Oke, Yunus kabur, dia nggak mau. Makanya, padahal dia udah mikirnya udah nanti sampai di Niniwe, waduh saya mah bukan nabi yang terkenal, maksudnya nabi yang terkenal sampai ke Niniwe, aduh siapalah saya gitu ya. Dia aduh nantilah tunggulah sampai saya bisa ya. Tapi bagi Allah apa? Yang penting mau dulu pergi ke Niniwe. Ya, dimampukan sambil jalan. Jadi Bapak Ibu yang baru mulai melayani ya di tahun ini apa dari tahun kemarin, saya mau kasih tahu, buka ruang bagi Tuhan untuk memampukan kita. Nanti dimampukan sambil jalan. Saya mah sering dulu bilang sama Tuhan, saya pengen dong pelayanan di sini, pengen dong, Tuhan kasih. Nggak bisa loh saya. Tuhan enak banget ya kalau bisa pelayanan di situ ya. Tuhan kasih, saya nggak siap ya, nggak tahu harus bikin apa. Karena apa? Saya nih, merasa udah siap, merasa bisa. Giliran sok-sokan minta Tuhan kasih dong pelayanan di situ, masa teman saya dapat pelayanan di situ, saya enggak. Dikasih sama Tuhan, keder udahan. Iya kan? Karena nggak bisa. Oke? Bisa atau mau. Saya nggak tahu jawaban Bapak Ibu, yang penting itulah. Nah, berubah atau diubahkan. Kalau berubah itu berarti Bapak Ibu nunggu sampai jadi orang benar. Dan itu berarti kita nggak akan pernah pelayanan. Melayani yang nunggu sampai jadi orang benar, nggak akan pernah jalan pelayanan. Lah kan kita semuanya nggak bisa benar. Tetapi ketika kita diubahkan, ya, ketika kita memilih diubahkan, kita dipaksa untuk harus bisa. Kita dipaksa untuk bisa menjalani sesuatu yang selama ini mungkin kita nggak pernah jalani. Ya, saya itu tipe orang introvert. Bapak Ibu tahu introvert, tahu lah ya. Introvert itu orang yang kayak gini. Aduh, jangan ditelepon dong, WA aja gitu. Karena saya keder kalau terima telepon, apalagi kalau video call, keder saya. Ya, saya orang yang kalau nggak ngerti pelajaran saya nggak berani nanya. Mendingan saya belajar sendiri, karena begitu saya angkat tangan saya keringat dingin. Saya paling takut ngomong, Bapak Ibu. Makanya tadi saya nanya Bapak Ibu percaya nggak kalau saya introvert? Saya introvert orangnya. Kalau ada orang bilang gini, Bu Pendeta ada di rumah nggak? Kami mau datang. Saya langsung, oh Tuhan, aduh, harus ngapain ya? Gitu ya. Kalau saya ya, harus ngapain ya? Aduh, kalau terima tamu tuh harus ngapain ya? Aduh, ya rumahnya beres apa enggak nih? Waduh, ada sirup apa enggak nih? Pusing, pikirannya macam-macam. Ya. Sehingga saya tuh nggak bisa ngebayangin kalau sekarang ini saya comel. Banyak ngomong, nggak bisa. Saya nggak bisa ngebayangin. Saya nggak bisa ngebayangin, saya bisa ngomong sama orang, bisa ngomong dari mimbar, saya nggak bisa ngebayangin. Dulu ya, saya nggak bisa ngebayangin saya itu bisa ngomong dari mimbar. Saya nggak bisa ngebayangin kalau orang bilang saya saklek. Orang bilang saya judes, saya nggak bisa ngebayangin. Karena yang saya tahu saya nggak orangnya penakutan. Tapi itu, ketika Tuhan mengubahkan, kita dipaksa. Tuhan paksa untuk bisa menjadi seperti maunya Tuhan. Tuhan lengkapin. Gitu ya. Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu menjadi penatua dan diaken, emang harus diubahkan, dipaksa. Dipaksa untuk belajar ngatur waktu, dipaksa untuk bisa ngomong depan orang, dipaksa untuk bisa segala sesuatu. Oke? Nah, udah ya. Ini utang saya untuk Bapak Ibu untuk bagian ini udah. Jadi sekarang lihat lagi tuh daftar yang tadi Bapak Ibu jawab tuh, dilihat lagi. Ya. Lalu Bapak Ibu tulis yang benernya. Supaya pemahamannya pemahaman yang benar. Selanjutnya. Nah, pertanyaan lagi nih. Ya, pertanyaan lagi buat Bapak Ibu. Melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan? Kiri atau kanan?
Bapak Ibu selama ini ngejalaninnya yang mana? Kiri, melayani pekerjaan Tuhan, atau kanan? Kiri. Oke. Yang lain jawabannya apa? Melayani pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan? Ini semua lagi pada makan kali ya? Oke. Melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan? Melayani pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan? Melayani Tuhan. Melayani? Tuhan. Melayani Tuhan. Bukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan. Untung kita nggak lagi sama-sama ya. Kalau sama-sama kita berantem kita. Tuh, melayani pekerjaan Tuhan atau melayani Tuhan? Habis ini harus ada ujiannya nih. Biar yang nggak ada yang yang nggak kelihatan ini nanti ketahuan. Enggak lah. Oke. Melayani. Oh, ini ada di kolom chat. Melayani Tuhan. Oke. Bukan melayani pekerjaan Tuhan ya. Oke, baik. Sekarang kita mau lihat nih. Apa bedanya melayani pekerjaan Tuhan sama melayani Tuhan? Saya minta Bapak Ibu milih dulu nih. Melayani Tuhan apa pekerjaan Tuhan? Milih dulu, udah? Udah milih? Udah? Oke. Kalau sudah milih, saya kasih tahu jawabannya. Ya. Melayani pekerjaan Tuhan, fokusnya adalah list program. Kan pekerjaan. Ya kan? Udah ini saya udah banyak bahas. Berikutnya hasilnya adalah lelah. Capek lah rapat. Kemarin ada penatua yang bilang, Ibu, ini maaf ya Bu, kan saya bilang Bu itu orangnya belum ke-mute gitu. Karena dia jadi host. Aduh Bu, bentar baru ditinggal ke kamar mandi. Hari ini Zoom ketiga saya. Ya elah Bu, nggak apa-apa Zoom ketiga Bu. Nanti masih ada lagi loh Bu. Lah daripada Ibu nyetir ke 3 tempat. Udah bagus dikasih Zoom ketiga, tapi Ibu di rumah aja. Kan gitu. Ya, pikirannya lelah, tapi kan pantat panas Bu. Lah, nah gitu ya. Jadi kalau fokusnya program, nggak heran kalau kita lelah. Ya, kalau udah lelah kan udah kesel bawaannya kan. Orang-orang emang gak tahu diri apa, gak tahu apa, orang baru juga duduk, baru juga mau makan, baru juga ini. Di telepon gak ada orang lain apa di gereja nih, semuanya larinya ke saya. Wah, lelah dia. Kurang piknik dia. Ya, oke. Lalu hasilnya lelah. Terus kalau orang udah capek biasanya gimana? Kalau nggak dihargai ngambek, ya kan? Baper, ya kan? Keluar dari grup WA. Jadi pelayan Tuhan kok kayak gitu. Gak bisa menghargai orang. Mohon maaf, saya left grup. Wah, ketahuan. Orangnya melayani pekerjaan Tuhan. Kalau nggak dihargai, ngambek, baper. Pindah gereja aja saya. Wah, silahkan monggo. Kalau kelakuannya nggak dirubah, akan terus pindah gereja. Ya kan? Nah, itu kalau melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu pilihnya adalah melayani Tuhan, maka fokusnya adalah maunya Tuhan. Itu berarti selain dari program, ada juga pelayanan yang kita lakukan di luar program, bahkan tanpa ngambil dana gereja. Tuh, kalau fokus maunya Tuhan, itu orang yang melayani Tuhan. Ya, nggak ada dana dari gereja, enggak apa-apa. Tetap bisa pelayanan. Ya. Saya heran banget sejak pandemi, sekolah minggu itu tetap kami tetap Natalan tetap ada goodie bag, tetap ada hadiah kenaikan kelas, Paskah tetap ada goodie bag gitu ya. Duitnya dari mana lah, wong semuanya dipotong ya. Urunan. Si ini nanggung ini, si ini lagi susah semua.
Tapi nggak bisa, anak-anak yang namanya anak-anak itu saat Natal, mereka ingin sekali di bawah pohon Natal itu ada sesuatu yang mereka buka pas hari Natal. Paskah juga begitu, kenaikan kelas juga begitu. Wah, biar kata guru sekolah minggunya juga ada yang kena PHK, ada yang mengalami pengurangan. Tapi yang namanya hati kalau udah buat melayani, diadain aja sama Tuhan. Ya, di luar program pun tetap bisa ada sesuatu yang dijalani. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau fokus maunya Tuhan itu, kita bisa melakukan banyak hal. Enggak nunggu rapat, enggak nunggu ketok palu. Ya kan? Enggak nunggu rapat, enggak nunggu ketok palu. Berikutnya, hasilnya apa? Hasilnya buah roh. Ya, lebih sabar. Orang yang melayani Tuhan karena maunya Tuhan, ya fokus pada maunya Tuhan. Jadi lebih sabar, lebih sukacita, lebih setia, lebih mampu mengendalikan diri, lebih baik. Pokoknya ada 9 deh. Ya, hasilnya adalah buah roh, maksudnya apa? Kita menjadi lebih baik. Melayani membuat kita menjadi lebih baik. Itu. Melayani membuat kita menjadi lebih baik. Bukan lebih lelah. Tapi menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu kalau nggak dihargai gimana? Woles Bapak Ibu. Kalau nggak dihargai, kita cuek aja. Kalau nggak dihargai, nggak jadi masalah. Tahu nggak woles? Dibalik jadi slow. Ya kan? Anak-anak sekarang woles aja mah. Maksudnya apa nih woles? Slow mah, slow. Oh iya slow. Oke? Jadi kalau nggak dihargai, ya udah. Emang kenapa? Kita bisa tetap slow. Gitu deh. Tadi jawabannya benar nggak? Waktu disuruh milih di awal benar nggak jawabannya? Nah, jadi kalau tanda-tanda ini nggak ada pada kita, misalnya nih ya, misalnya nih, Bapak Ibu tadi waktu lihat setelah dibandingin, kok aku kalau orang-orang itu aku suka marah-marah ya? Kalau ada orang yang nggak menghargai aku punya pelayanan, kok aku suka kesel ya? Berarti Bapak Ibu sama saya masih melayani pekerjaan Tuhan. Kita jadi penatua, kita jadi diaken, tapi yang kita layani pekerjaan Tuhan. Bukan melayani Tuhan. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu merasa bahwa pantesan selama ini orang mau kayak apa juga sama saya cuek banget. Akhirnya saya tahu, oh ternyata saya tuh kenapa nggak gampang tersinggung ya. Oh ternyata saya tuh kok biar kata capek tapi kok seneng-seneng aja. Itu berarti Bapak Ibu melayani Tuhan. Jadi bisa dibedain ya, bisa dibedain ya. Oke, kalau sudah bisa dibedain, saya mau ngasih video nih, mau ngasih video. Tapi sebelum saya ngasih video, karena ini videonya udah video yang terakhir, ada 2 video deh, ada 2 video. Satu itu lebih ke renungan, kalau yang ini cerita, ya. Kalau yang ini cerita, kalau yang satunya lagi renungan. Tapi sebelum saya puterin video, yang mau nanya ada nggak? Karena kalau udah selesai putar video, udah selesai. Ada yang mau nanya nggak? Nih, jadi melayani yang pakai hati dan iman itu bisa menginspirasi dan mengubahkan. Jadi Bapak Ibu dan saya waktu kita melayani bukan hanya supaya tugas pelayanan itu selesai, tetapi Bapak Ibu dan saya ketika melayani, apa yang kita lakukan itu membuat orang lain terinspirasi, membuat orang lain berubah. Ya, membuat orang lain yang mungkin tadinya pesimis sama pelayanan jadi malah semangat untuk pelayanan gitu. Karena mereka melihat bagaimana kita melayani, mereka pengen juga bisa seperti itu. Ya, mereka terinspirasi dan mereka diubahkan. Ceritanya ada di video ini. Ya, tapi sebelum supaya videonya bisa jadi perenungan tutup ya, untuk closing, yang mau nanya silakan. Silakan Pak. Oh, Pak Puranto ya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Kris. Jadi nggak tahu nih, ini
barangkali bukan suatu pertanyaan, tapi mungkin Oh, siap. pernyataan apa ya dari Ya, apa boleh. yang saya dapat gitu ya. Eh, saya melihat ada satu hal yang apa ya, paradigm shifting gitu ya, perubahan paradigma yang benar-benar itu menjadi poin penting. Karena kalau tarik dari 9 pertanyaan plus yang terakhir, itu kalau dari paradigma ya kita terlahir apa ya, menjadi orang itu yang selfish. Ujungnya adalah diri kita. Ini seakan-akan kita diputar balik, kita harus menjadi pribadi yang selflessness, yang melepas semua keegoan kita. Nah, menjadi hal yang menarik karena musuh terbesarnya bukan ada di luar, tapi di Benar. dalam. Benar. Nah, itu. Dan ini menyangkut hati, menyangkut pikiran, yang tentu dari kecil sampai besar, ini latar belakang, kemudian proses pembelajaran edukasi keluarga, ini menjadi satu hal yang menurut saya kebawa nih. Benar. Sampai sekarang. Nah, satu pertanyaan mendasar adalah musuh kita adalah ego. Nah, bagaimana Bu? Ini yang namanya ego ini kan. Tadi Bapak bilang katanya nggak nanya. Ya, ujung-ujungnya bingung di egonya soalnya. Ya. Itu aja, Bu. Ya, makasih Pak. Ego itu artinya gini, menjadi pribadi, kalau istilah dosen psikologi saya dulu ya, dia bilang itu berdamai dengan diri sendiri. Itu adalah proses puluhan tahun kalau menurut dosen saya. Dia bilang saya sendiri pun juga masih berjuang untuk berdamai dengan diri sendiri. Artinya tidak melihat diri sebagai sentral, tetapi juga dapat masuk, hadir, berada di dalam diri pergumulan orang lain. Nah, ketika kita bicara mengenai, tapi gimana ya ketika kita berperang sama ego, Pak? Kalau itu jadi pertanyaan yang akan cenderung ngarahnya ke pembenaran. Kalau ya gimana dong, saya mau merubah, saya ingin bisa berubah dari yang selfish jadi nggak selfish lagi, tapi saya berurusan sama ego, itu sama aja kayak gini. Ya saya pengen, tapi kan manusiawi. Aduh, itu pembenaran, kata-kata pembenaran. Tapi gimana dong, orang saya tuh ada egonya. Lah semua orang kalau ada ego, semua orang ada egonya. Kalau dilepas egonya, apalah kita gitu kan? Artinya mau itu ego, mau itu bagaimana kita terbentuk, mau itu pemahaman sejak kecil, mau itu pengaruh lingkungan atau apapun itu, Pak, itu menjadi sesuatu yang tidak boleh kita jadikan sebagai penghambat atau pertimbangan, atau bahkan pertimbangan, Pak, ya, atau bahkan pertimbangan saat kita mau melakukan apa yang tadi sudah kita dengar. Itu nggak bisa dijadiin pertimbangan. Karena begitu itu dijadiin pertimbangan, dia akan jadi pembenaran. Tetapi yang kita lakukan apa? Ya kayak Tuhan Yesus tadi bilang. Ya, murid-muridnya kan bikin pembenaran. Kami udah lama loh, udah ninggalin semua loh buat ngikut Tuhan. Tuhan bilang apa? Bukan urusanmu, bikin aja tugasmu. Yohanes sama Yakobus juga bilang, ntar satu di kiri, satu di kanan ya bos. Mau mulia, jadi hamba. Oke? Tuhan membuat mereka, sekalipun mereka memiliki latar belakang, mereka nggak salah dong minta upah, ya kan? Nggak salah dong. Orang udah kerja kok, masa nggak dikasih upah? Nggak salah dong minta upah. Tapi bagi Yesus itu jangan dijadikan sesuatu yang mempengaruhi kita saat kita mau melayani. Pisahkan itu, atau memperlakukan pemahaman itu dengan bijak. Ya, aku saat ini menyerahkan diri untuk melayani Tuhan.
yang aku ikuti sekalipun aku memiliki semua latar belakang, bahkan aku pun punya keinginan sendiri, tetapi ketika aku memutuskan untuk mengikut Tuhan, maka aku menaklukkan diri terhadap keinginan roh. Bapak menaklukkan ego Bapak. Jadi egonya itu harus diapain? Ditaklukkan. Ya, ditaklukkan untuk apa? Untuk ditaklukkan untuk mengikuti keinginan roh. Mengikuti keinginan roh itu kayak mana? Nanti kita PA aja ya Pak ya. Kalau enggak itu nanti jadi lapak baru, bahasan baru nanti. Ya. Karena orang tuh kan suka apa ya namanya? Buah roh itu dijelasin satu-satu, padahal ayat mengenai buah roh itu tidak untuk dijelasin satu-satu, tetapi ada pemahamannya. Itu tadi, menaklukkan diri terhadap keinginan roh. Itu jawaban saya, Pak. Ya, matur nuwun. Terima kasih. Kami, Pak. Enggak gampang. Ya, gampang memang. Oh iya, Pak. Dan nggak usah pakai acara nggak gampang, Pak. Emang semuanya susah, ya. Tapi kalau mau dijalanin pasti bisa. Yang kayak tadi loh, Pak. Dipersiapkan sambil jalan gitu ya. Ya. Jadi nggak usah ngerasa siap, nggak usah ngerasa udah bisa, tapi ya dipersiapkan. Monggo Tuhan, aku dipersiapkan sambil jalan. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Nih ibu rumah tangga, jadi ngasih instruksi dulu, bentar. Okay. Saya abis ini nggak ada nasi padang masalahnya. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak saya mau putar video nih. Saya tunggu ya. Waktunya tinggal 15 menit lagi. Iya. Padahal tadi saya lagi mikir, aduh 2 jam saya ngomong apaan ya 2 jam ya. Ternyata banyak yang bisa diomongin. Oke. Udah nggak ada Bapak Ibu? Ya, kalau gitu saya putar videonya aja ya. Nanti kalau udah putar video, Bu, saya mau nanya, saya udah nggak mau jawab. Boleh? Lah kan kesepakatannya gitu. Kalau udah video berarti udah mengendapkan. Kalau senam kesegaran jasmani udah menenangkan, pendinginan. Nah, videonya itu nah. Udah ya? Oke, siap. Udah loh ya. Ada ya orang kayak begitu ya. Baik, kita lihat Bapak Ibu, ini videonya itu Bapak Ibu akan untuk merenungkan ini ya, untuk merenungkan statement ini ya. Melayani yang pakai hati dan iman yang bisa menginspirasi dan mengubahkan. Saya cerita supaya Bapak Ibu bisa langsung dapat ya maknanya ya. Ini cerita tentang ibu warteg. Ya. Ibu warteg ini wartegnya di tempat bagus, di Hook. Suatu saat ada pengusaha yang lewat, lalu dia mikir, waduh ini tempat cakep banget nih, mau saya beli gitu ya. Itu tempatnya tempat mahal, masa iya sih kalau dikasih duit gede tuh ibu nggak ngejual. Lalu dia suruh supirnya yang pergi, kamu tanyain tuh dijual apa enggak. Supirnya pergi nanya. Sambil nunggu supirnya dia hitung nih harga tanahnya nih, dia mulai hitung-hitung berapa penawaran yang dia mau kasih ya. Supirnya datang, supirnya bilang dijual bos. Oh oke, siap, sekarang tinggal bosnya nih urusannya nih. Jadi bosnya yang pergi ke si ibu warteg. Si bosnya nanya, Bu, dijual bos. Ya udah berapa? Ya elah bos, makan dulu. Duduk aja dulu makan, kita ngomongin harga belakangan, gitu kata ibunya. Oh ya udah, bosnya duduk dong makan, ya kan? Selesai makan, pas waktu makan, ternyata di ruangan itu banyak banget gratisan.
di ruangan di warteg itu banyak banget dikasih gratisan. Nah, sekarang waktu dia nanya harga, ya udah terakhir nih. Berapa harganya? 16.000, 16.000nya kita ya. 16.000. Hah? Dijualnya cuma 16.000. Iya. Kita lihat sama-sama ya. Melayani yang pakai hati dan iman yang bisa menginspirasi dan mengubah. ที่ทำเลทองทำอะไรก็กำไร ซื้อเลยไหมครับนาย เขาขายไหม 35 ล้าน ขายครับ ขายใช่ไหม ขาย เท่าไหร่ กินก่อนเดี๋ยวเขาว่ากัน เอาอะไรดีคั่วกิ้งมะอร่อย เอาไข่พะโล้ครับป้า ได้อ่ะเปิดเทอมแล้วเหรอ ไปแล้วครับ ไปนั่งก่อน อ่ะ เอาไข่พะโล้ด้วย Akhirnya si bos pesen. Waktu dia lagi makan tiba-tiba datang lalapan. ไม่ได้สั่ง Dia ฟรี pesan ถ้าไม่พอก็ไปตักเพิ่ม tuh gratis. Nih masih bisa nambah. น้ำซุปก็มีนะ Ada sup juga. เอาก่อนเลยพี่ นี่ วันนี้มีน้ำใบเตยต้มสดนะ Kalau mau teh, ada tuh teh pandan. Gratis juga. Bahkan ibu juga melayani ไอ้ anjing. ขาวรอแป๊บ Sabar ya. Anjingnya สรุปเท่าไหร่ 35 บาท ตึกเนี่ยนะ 16.000. ข้าว อ้าว ไม่ขายตึก ปึก Gedungnya Mấy 16.000. อ้าวเหรอ Siapa yang jualan gedung? แล้วขายถูกอย่างเงี้ยได้ไหม Makanan tadi 16.000. นุ่น นักศึกษา Kok bisa jualan จะได้มี berapa? เงินไปจ่ายค่าเทอม Gratisannya banyak. Lihat, พนักงานออฟฟิศ saya juga ก็พอจะมีเงินเก็บบ้าง ตอนสิ้นเดือน supaya พวกมอเตอร์ไซค์จะได้มีค่าน้ำมันไปวิ่งรถ mengerjakan Lùng năn. tugas กินตั้งแต่เปิดร้านใหม่ๆ จนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเช่ารถเขาขับแล้ว supir taksi. Nun. มีเหลือเท่าไหร่ก็ให้ลูกหมด Orang Lah, tua Khảo. juga, จะได้มีข้าวกินทุกวัน bahkan hewan mereka semua bisa menikmati makanan. Dan itu yang dikerjakan oleh ibu ini. Selama bertahun-tahun sudah memberikan makanan murah, banyak gratisan 35 บาท untuk orang lain. Dan apa Selalu, yang terjadi pada saya mikir, bosnya? Nay. ซื้อ Dia bukan saja Suruh batal kong Nova. membeli warteg itu, tetapi dia membelikan makanan Walaupun kepada kerap. supir. Kalau Bapak Ibu perhatikan wajah supirnya saat menerima makanan, berarti itu hari pertama dia diberikan makanan oleh bos. Apa yang dilakukan oleh ibu warteg ini? Menginspirasi dan mengubahkan bos. Dia tahu bahwa hidup tidak sekedar hidup juga bisa puas. Lalu menjadi berarti bagi kita. Seperti itu juga melayani. Kita tetap punya program. Tapi yang paling penting, kita punya hati yang baik. Hati yang bersedia untuk bergerak. Bersiap. Untuk melayani. Melayani yang pakai hati dan iman. Yang bisa menginspirasi dan mengubahkan. Melayani di saat pandemi seperti ini sulit. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya tetap memberikan yang terbaik, bukan yang seadanya, tetap memperjuangkan apa yang harus diterima oleh orang, ya, maka pelayanan itu akan menjadi pelayanan yang bukan saja menginspirasi orang lain dan mengubah orang lain, tetapi pelayanan itu sendiri juga mengubahkan kita.
Satu renungan terakhir sebelum saya mengakhiri materi ini adalah untuk memahami hidup. Bapak, Ibu, dan saya harus mengunjungi 3 tempat ini. Untuk memahami hidup, mari kita kunjungi 3 tempat. Rumah sakit, penjara, kuburan. Di rumah sakit kita akan paham, tidak ada yang lebih indah daripada sehat. Di penjara, kita akan melihat bahwa kebebasan adalah sesuatu yang amat sangat berharga sampai-sampai tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Di kuburan kita akan menyadari bahwa hidup ternyata tanah yang saat ini Bapak, Ibu, dan saya pinjam suatu saat akan ada di atas kita. Karena itu mari kita belajar untuk rendah hati. Berterima kasih atas segala sesuatu yang kita dan bersyukur pada Allah. Satu titipan dari Mazmur 119 ayat. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Maka saya mau sampaikan kepada semua Bapak Ibu. Selamat melayani pakai hati dan pakai iman. Selamat melayani melampaui jabatan gerejawi. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Kampung Kap, Bu Grace. Oke, Pak. Iya, benar. Oke, silakan Pak Yohanes atau siapa aja, silakan. Saya mundur dari layar. Foto dulu dong, Bu. Oh iya, maksudnya mundur nggak ngomong gitu Pak, mau saya mute. Oke, Bapak Ibu, kalau selama penyajian materi ada gestur atau ucapan saya yang mungkin menyinggung, saya mohon maaf ya, dan semoga apa yang disampaikan itu bisa sama-sama kita pelajari, sama-sama kita ingat, sama-sama kita lakukan. Ya, Tuhan memberkati. Mas Yohanes. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita telah mengakhiri sesi pembekalan pada siang hari ini tentang pelayanan kita sebagai para penatua dan diaken. Mungkin untuk mengakhiri pertemuan ada pesan-pesan dari Pak Ketua atau yang lain? Monggo, yang lain. Nah, salah satu Bu Ais, monggo silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih Bu Grace untuk sharingnya luar biasa dan semakin membuka wawasan kita yang mengenai pelayanan. Kiranya Tuhan saja yang memampukan kita. Memang siapa sih kita ya Bu ya? Dikasih kesempatan untuk berpelayanan itu suatu anugerah. Oleh karena itu dipergunakan sebaik mungkin. Terima kasih Bu Grace untuk sharingnya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Ais. Semoga ini semua menjadi kalau baterai ini recharge baru untuk kita kembali bersemangat melayani, terutama di tengah-tengah masa pandemi sekarang ini ya. Jam 12 kurang 3 menit kita akan mengakhiri pertemuan pada siang hari ini. Kita akan ambil foto dulu ya sebelum doa terakhir. Silahkan dibuka kameranya masing-masing. Ya, terima kasih Bu Grace untuk wawasan dan pelayanannya pada hari ini yang memperlengkapi kami semua untuk bisa melanjutkan pelayanan kami di gereja.
Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami sungguh sangat mensyukuri kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kami, supaya kami bisa ambil bagian menjadi rekan sekerjamu dalam pelayanan di gereja. Bahkan kami mengucap syukur juga karena Tuhan memperlengkapi kami melalui Ibu Pendeta Grace pada siang hari ini, sehingga kami dimampukan, diperlengkapi, dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan bagian kami sebaik mungkin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Ibu Grace, dan juga Tuhan senantiasa berkenan atas persembahan hidup kami melalui pelayanan yang kami haturkan di dalam gereja kami. Sebentar kami akan berpisah dalam pertemuan ini, melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kami. Amin. Amin.